baik seseorang itu adalah di antaranya jika Allah mudahkan untuk menutup kekurangan hamba-hamba Allah yang lainnya. Itu nasib baik. Termasuk nasib baik adalah Allah mudahkan kepada hamba untuk menutup kekurangan orang lain. Bahkan termasuk nasib baik adalah Allah dijadikan hamba tersebut tidak mudah tahu tentang kekurangan orang lain. Begitu sebaliknya nasib buruk adalah kalau orang punya hobi mengorek kesalahan orang lain. Hukumannya akan Allah rendahkan. Man tatabba aurata akhihi. Ini bukan, kalau sudah katakan Nabi mengatakan man tatabba aurata akhihi, barang siapa mencari-cari kesalahan orang lain. Itu artinya apa? Orang lain punya kesalahan memang. Dia punya kesalahan tapi kita cari-cari. Tatabba Allah aurata. Allah akan bongkar aibnya. Allah permalukan wa yafdahu. Allah akan permalukan dia walaupun di tengah rumahnya sendiri. Apalagi seorang suami atau seorang istri. Dan ada perintah Nabi, kalau ada orang meninggal dunia, sebutlah kebaikannya, jangan kau sebut kejelekannya. Jika sifatnya dosa-dosa pribadi. Kecuali ada orang meninggal dunia punya dosa yang bukan dosa pribadi, tapi dosa menyeru kepada kesesatan. Dia seorang ustadz, punya pemikiran sesat, maka pemikirannya harus diungkap agar orang tidak tertipu. Itu beda. Tapi pribadi dia seorang hamba punya kesalahan. Naudzubillah, ada seorang, mungkin kita pernah tahu dia mabuk, dia judi, dia ini, dia zina. Setelah meninggal dunia, dia muslim. Saat dicabut sakaratul maut, dicabut nyawanya, semoga dihapus dosanya. Selesai. Enggak boleh kita mengungkap, apalagi orang meninggal dunia, hati-hati menggonjang orang meninggal dunia. Minta maafnya gimana? Apalagi seorang suami Anda manusia kalau ada kekurangan. Dan dia menyebutkan kalimat bohong, saya sendiri bohong itu seperti apa? Tidak terus terang kadang dibilang bohong. Ketidak terus terangan dalam satu hal itu mungkin kebaikan. Ketidak terus terangan mungkin kebaikan. Mungkin kita adalah orang yang jelek. Kita melarang, misalnya seorang istri melarang suaminya, kamu jangan rumah ibu loh ya, pokoknya saya tidak setuju. Iya, tak taunya dia ke rumah ibu. Bohong terus ya, bukan bohong dia. Makanya tidak tahu makna bohong itu apa yang dimaksud ibu yang bertanya ini. Anda yang pertama ibu yang salehah. Suami Anda sudah meninggal dunia. Mungkin dia iya betul punya jelek. Dia meninggal dunia. Kalaupun betul dia ada kedzaliman kepada Anda dari atas mimbar, saya mohon kepada Anda maafkan dia. Maafkan dia. Maafkan dia umat Nabi Muhammad SAW. Bersihkan hati Anda dari dendam. Anda mau menuntut, nggak bisa, sudah meninggal. Hendaknya Anda berbanyak Allah maghfirlahu warhamhu. Ampuni dia ya Allah dan berikan kasih sayang. Urusan pribadi dan sebagainya. Dan setelah itu tidak perlu kita mengungkap kejelekan siapapun. Orang telah meninggal dunia. Kok ada hubungannya dengan hukukun nas? Masalah haknya manusia tentang peninggalan waris dan sebagainya kita bongkar, boleh nggak? Sampaikan, bukan bongkar, kita sampaikan keluarganya bahwasanya dia pernah mengambil ini, punya utang ini, bisa saja begitu. Tapi kalau urusan-urusan yang Anda sebut, saya tidak tahu bohongnya atau apa. Kadang bukan kebohongan dianggap bohong. Suaminya suaminya tidak memberitahu tentang gaji, katanya bohong. Saya dibohongi suami saya, kenapa? Rupanya gajinya tidak dikasih tahu ke saya. Memberi jumlah nilai apa? Nominal gaji nggak wajib, nggak harus ibaratnya. Yang penting kan cukup begitu saja untuk rumah tangganya seperti itu. Mohon maaf ini kami tidak tahu apa yang dimaksud bohong. Banyak bukan kebohongan tapi dianggap bohong. Ketidak terus terangan bukan bohong loh ya. Tidak terus terang maksudnya tidak menyampaikan. Saya datang ke rumah Anda dengan ayah saya. Anda mencari ayah saya memang. Cuman waktu saya datang ke rumah Anda, tahu ayah saya ada di mobil. Cuman saya datang ke rumah Anda, assalamualaikum, saya ngasih sesuatu, saya pergi. Apakah setelah besok ketemu, ayahmu di mana? Kemarin kamu bilang, loh kok kamu bohongin saya nggak ngasih tahu? Nggak ngasih tahu bukan bohongin. Dan memang nggak ada perlunya, kenapa saya kasih tahu? Loh saya perlu, saya nggak tahu kalau Anda perlu. Jadi mohon maaf masalah membohong itu seperti apa. Kalaupun seandainya suami Anda bohongi Anda berkali-kali, saya minta maafkan dia. Maafkan dia.
Semoga suatu ketika nanti di saat Anda punya kesalahan kepada siapapun, orang itu juga maafkan kepada Anda. Mari kita membuka pintu maaf kepada siapapun, khususnya yang telah meninggal dunia. Kalau masih hidup, ya kalau urusan keadilan mungkin hak kita diambil, ya kita boleh menuntut hak kita. Biarpun maaf adalah jauh lebih utama dari itu semuanya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Orang yang meninggal, Nabi mengatakan, sebutlah kebaikan-kebaikan. Mahasina amwatikum, kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia perlu kita sebut. Jangan menyebut kejelekannya. Belum lagi jika suami Anda punya anak. Anda punya anak dari dia. Kalau Anda terus-terus sebut kekurangannya, apa yang terjadi pada diri anak Anda? Mungkin akan benci kepada Anda. Atau mungkin anak Anda sudah menjadi tidak ngerti bekti pada ayahnya, nggak pernah doakan, mungkin malah dendam yang selama ini tidak pernah ada menjadi dendam. Karena mendengar informasi dari ibunya bahwasanya ayahnya begini. Akhirnya sang anak pun jadi benci kepada ayah yang telah meninggal dunia. Anda merusak anak Anda. Baik, sampai di sini. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada Anda yang bertanya. Kalaupun betul Anda didolimi, semoga Allah ganti dengan segala kebaikan setelah hari ini.